membahas mengenai sistematika penulisan dalam sebuah proposal. Sebenarnya mengenai penulisan proposal itu bermacam-macam. Semua ini bergantung dari jenis kegiatan atau tujuan proposal itu dibuat. Untuk beberapa aspek, bahwasanya proposal penelitian memiliki sistematika yang berbeda dengan proposal yang digunakan dalam kegiatan masyarakat. Namun, secara umum, struktur penulisan proposal itu terdiri atas beberapa macam. Yang pertama, mengenai latar belakang. Untuk latar belakang ini berisi mengenai suatu kejadian, keadaan atau hal yang melatar belakangi pentingnya dilaksanakan suatu penelitian. Masalah dan tujuan. Untuk masalah dan tujuan kegiatan ini sebaiknya disebutkan secara terperinci dan secara spesifik. Gunakan bahasa yang rasional dan persuasif sehingga seorang pembaca itu akan tertarik pada tujuan-tujuan tersebut. Yang ketiga, ada ruang lingkup. Ruang lingkup ini merupakan suatu batasan. Kegiatan yang diusulkan ini harus jelas batas-batasnya. Ruang lingkup kegiatan ini harus jelas, artinya penyusun proposal harus menetapkan batasan pokok permasalahan, sasaran peserta, wilayah, dan aspek lain yang memerlukan pembatasan. Dari pembatasan ini, seorang pembaca proposal dapat mengetahui kedalaman dan keluasan objek yang akan direncanakan. Lanjut ke 4. Kerangka teoritis atau hipotesis. Kerangka teoritis ini merupakan beberapa teori yang berasal dari ahli untuk mendukung pembahasan masalah pada suatu penelitian. Biasanya, teori-teori tersebut merupakan dasar argumentasi bagi peneliti dalam meneliti persoalan-persoalan sehingga diperoleh jawaban yang dapat diandalkan. Sedangkan hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga atau masih harus dibuktikan kebenarannya. Kemudian yang nomor 5 ada metode. Metode ini berisi metode kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk teknik-teknik pengumpulan data atau bahkan beberapa metode. Misalnya, ada metode historis, deskriptif, atau eksperimen. Contoh, teknik pengumpulan data yaitu angket atau kuesioner atau wawancara, observasi, studi pustaka, bahkan bagian dari sebuah tes. Dalam bagian ini harus disebutkan pula rencana pengolahan data yang akan dipergunakan atau yang akan diperlukan. Lanjut ke nomor 6. Ada pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan ini berisi susunan panitia atau pelaku yang menyampaikan proposal. Bila perlu, daftar pelaksanaan kegiatan dilengkapi dengan pendidikan dan keahlian mereka. Dalam proposal penelitian untuk penulisan skripsi maupun tesis atau sejenis sebuah penelitian, pelaksanaan kegiatan tidak perlu disebutkan karena sudah jelas yaitu mahasiswa itu sendiri yang melakukan sebuah penelitian. Kemudian ada fasilitas. Penulis proposal perlu menggambarkan berbagai fasilitas yang dimiliki. Kegunaannya untuk meyakinkan bagi penerima proposal bahwa
tawaran penulis memang benar-benar serius dan penulis sanggup mengerjakan dengan baik. Kemudian yang nomor 8, ada keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugian ini perlu dikemukakan untuk meyakinkan penerima proposal bahwa biaya yang akan dikeluarkan tidak akan sia-sia dengan yang diperoleh. Jadi keuntungan yang diperoleh dapat bersifat keuntungan yang memang langsung diharapkan, keuntungan sampingan, penghematan, dan yang lain sebagainya. Mengemukakan kerugian itu pun juga penting, atau hambatan-hambatan yang akan dihadapi baik yang itu menguntungkan pihak pengusul itu sendiri atau bagi orang lain. Badan yang hendak memberi pekerjaan akan lebih dipercaya dengan kejujuran penulis dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian yang nomor 9 ada lama waktu. Lama waktu kegiatan yang akan diselesaikan harus jelas. Bila kegiatan atau pekerjaan tersebut terdiri atas tahap-tahap pekerjaan, perlu diberikan perincian waktu penyelesaian untuk masing-masing tahap tersebut. Dan yang terakhir ada pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, penerima proposal sangat memperhatikan biaya. Namun, penerima proposal yang mereputasinya baik lebih mengutamakan kualitas pekerjaan, sehingga perincian biaya dapat dibagi untuk upah, alat perlengkapan, belanja barang, dan biaya umum lainnya. Selanjutnya ada sistematika proposal untuk penelitian yang terdiri atas beberapa hal. Yang pertama ada latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah ini berisi mengenai latar belakang dilakukannya sebuah penelitian. Kemudian yang nomor 2 ada perumusan masalah. Berarti ini beberapa permasalahan yang akan kalian bahas dalam sebuah penelitian. Yang nomor 3 ada tujuan penelitian. Berarti berisi mengenai tujuan kalian melakukan penelitian tersebut. Kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat ini bukan hanya dari seorang pembaca, namun juga sebagai penulis, sebagai pembaca, dan sebagai orang yang melakukan penelitian. Kemudian ada landasan teori. Berarti ini teori yang akan digunakan dalam sebuah penelitian. Kemudian metode penelitian yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Kemudian yang nomor 7 ada kerangka penulisan laporan. Kerangka ini digunakan sebagai untuk arahan kita ketika melakukan sebuah penelitian agar fokus terhadap penelitian yang akan dilakukan. Lanjut pada kaidah kebahasaan dalam sebuah proposal. Terdapat 5 hal dalam kaidah kebahasaan atau penulisan kebahasaan dalam sebuah proposal. Oke, yang pertama ada pernyataan argumentatif. Pernyataan argumentatif ini berkaitan mengenai argumen seorang penulis. Jadi, pernyataan argumentatif ini merupakan argumen-argumen yang lebih meyakinkan apabila disertai dengan alasan yang jelas. Suatu alasan itu biasanya menggunakan konjungsi penyebab seperti sebab, karena, dan oleh karena itu.
Contoh dalam sebuah kalimat di dalam proposal. Tindakan kekerasan sering menimbulkan efek negatif pada penerima tindakan karena kejadian tersebut akan terekam dan membuat trauma korban kekerasan. Dalam teks tersebut terdapat kata karena dalam pernyataan yang bersifat argumentatif tersebut. Argumen yang dimaksud bahwa korban kekerasan itu akan teringat dan trauma dengan kekerasan yang dialami. Oke, kita lanjut ke pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif ini merupakan pernyataan-pernyataan yang bersifat persuasif atau menggugah penerima proposal untuk menerima ajuan tersebut. Contohnya, kami mengharap kesediaan Bapak untuk mengizinkan kegiatan ini. Dari kata tersebut, kami mengharapkan kesediaan. Dalam satu kalimat, kami mengharapkan kesediaan Bapak untuk mengizinkan kegiatan ini sudah merupakan kalimat mengajak seorang penerima agar mau menerima ajuan atau proposal yang telah disodorkan. Kemudian nomor 3 ada kata-kata teknis. Kata-kata teknis ini sama dengan kata ilmiah yang digunakan dalam sebuah proposal. Contohnya, kata-kata teknis: hipotesis, populasi, sampel. Nah, kata-kata itu merupakan istilah kegiatan yang digunakan dalam sebuah proposal. Kemudian yang nomor 4 ada kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan ini menyatakan langkah-langkah dari sebuah kegiatan atau metode penelitiannya. Misalnya, mengamati, melakukan, mendokumentasikan, seperti itu. Kemudian yang kelima ada kata pendefinisian. Kata pendefinisian ini dapat ditandai oleh kata-kata adalah, merupakan, yaitu fungsinya kata pendefinisian ini sebagai penjelasan atau penjabaran dari sebuah kata. Lanjut untuk contoh proposal kegiatan. Ini proposal yang kerap kali kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik kalian yang melakukan ikut dalam sebuah organisasi atau menjadi masyarakat Karang Taruna, pemuda. Nah, untuk proposal kegiatan ini perlu kalian cermati sistematika penulisan proposal kegiatan. Pertama, yang paling atas ada judul. Contohnya, proposal kegiatan turnamen menulis puisi online. Kemudian ada pendahuluan. Di pendahuluan itu biasanya ditaruh pada bab 1. Bab 1 pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang suatu kegiatan tersebut. Ada tujuan dari kegiatan tersebut dan hasil yang diharapkan dalam sebuah kegiatan tersebut. Kemudian ada isi proposal. Isi proposal itu terdiri atas beberapa hal. Yang pertama, bentuk kegiatan. Bentuk kegiatan ini berupa apa? Berupa perlombaan atau berupa pengarahan atau berupa suatu pelatihan. Bisa dijelaskan dalam bentuk kegiatan.
Kemudian ada waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu dan tempat pelaksanaan ini diharapkan dijelaskan secara jelas. Waktunya kapan, tanggal berapa sampai tanggal berapa, dimulai pukul berapa sampai selesai pukul berapa, dan tempat pelaksanaan kegiatan ini harus jelas dicantumkan di mana. Kemudian ada strategi kegiatan. Bisa berisi jadwal atau berisi mengenai strategi yang akan dilakukan. Kemudian ada anggaran dana. Berarti ini dana atau yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Kemudian ada susunan panitia. Susunan panitia dari penanggung jawab sampai bagian mungkin si keamanan, si konsumsi, dan selanjutnya untuk mendukung suatu kegiatan tersebut. Dan terakhir adalah penutup.